Halo teman-teman, selamat malam. Selamat Senin malam. Selamat bergabung di Yuk Sadar bersama saya seperti biasa. Kita akan bahas apapun tentang kesadaran, mau nanya apapun tentang mental health, tentang spiritualitas, tentang kesadaran, kebatinan, kejiwaan. Boleh kita bahas malam ini seperti biasa. Yang mau nanya silakan. Dan nanti seperti biasa rekamannya ada di YouTube ya, YouTube-nya Victoria Tunggono. Halo, Rumah Momo. Ini Monik bukan? Selamat malam, selamat bergabung. Yuk, mau ngobrolin apa? Aku terlambat 1 jam ya malam ini kemalaman, tapi semoga masih semangat untuk ngobrol. Mumpung hari Senin, lagi santai. Mau nanya apapun tentang mental health, kesadaran, silakan. Aku akan berusaha jawab sebisa aku. Selamat malam semuanya, halo. Makasih ya udah pada bergabung, terima kasih like-nya. Belum ada yang nanya nih ya? Oke, aku tunggu sampai ada yang mau nanya. Kita bahas tentang kesadaran, mental health. Zoya, hai Kak, baru gabung. Halo, selamat bergabung. Kens, aku nyimak ya Kak, silakan. Si Putri, malam Kak, malam juga. Terima kasih sudah pada bergabung. Ya, yang mau nyimak silakan. Aku seperti biasa kalau nggak ditanya, aku bingung mau ngobrolin apa karena aku anggap kalian sudah aman. Tapi kalau belum aman, silakan nanya apapun yang berkaitan dengan pikiran, kebatinan. Jero Seruni, halo selamat malam Kak, Rahayu. Selamat malam. Terima kasih badge-nya, terima kasih gift-nya. Bang Albi, selamat malam, salam santun, butter tuh artinya apa ya? Selamat malam semua, terima kasih. Oke, Bang Albi, izin bertanya bahas Kundalini. Oke, mau bahas apa tentang Kundalini? Jadi Kundalini adalah energi di dalam diri. Mungkin Kundalini itu lebih ke Nepal ya, dari Nepal atau dari India, tentang energi kita ketika semua cakra kita itu aktif. Nah, ketika aktif, maka ada pergerakan atau perputaran energi yang bisa membantu kita untuk bisa healing, bisa menyembuhkan penyakit-penyakit ya, bisa membantu kita masuk ke dalam kesadaran tinggi, bisa apa ya, lebih ke energi kita berselaras dan terkoneksi dan selaras dengan alam, lebih ke situ. Jadi kalau Kundalini itu bisa aktif, itu caranya gimana? Saran aku, jangan minta diaktifkan oleh orang, tapi kalian aktifkan sendiri karena rasanya akan berbeda sekali. Ketika kalian dibilangin sama orang nih mengaktifkan Kundalini, bisa saya aktifkan ya, atau mari ikut acara apa untuk mengaktifkan Kundalini. Kalau mereka yang menggunakan tangan atau melakukan sesuatu ke badan kita, itu namanya kan dibantuin. Nah, itu akan berbeda ketika kalian bisa melakukannya sendiri. Melakukannya sendiri gimana? Lewat meditasi. Nah, meditasi itu sayangnya aku belum bisa berkomitmen untuk online meditation. Tapi kalau teman-teman yang biasanya meditasi bareng, enggak deh, kalau aku meditasi masih belum. Tapi kalau kalian di Jakarta mau meditasi
bisa ke Urban Spiritual Indonesia, itu guruku di sana untuk meditasi. Tapi beliau tidak mengarahkan ke Kundalini, karena itu nanti akan otomatis sendiri. Meditasinya lebih ke meditasi neo mindfulness. Tapi kalau meditasi lain mungkin bisa ke Peace Yoga sama ke Aksara Jiva yang aku tahu ada online meditationnya. Tapi kalau yang lain-lain aku mungkin nggak terlalu tahu ya, karena aku sendiri privat dan cuma sama teman-teman yang aku kenal aja. Semoga terjawab Kundalini, kecuali ada tambahan pertanyaan lain silakan. Oke. Coko Kaya Raya. Boleh bertanya tentang apa ya Kak? Apa aja tentang kebatinan, kejiwaan, mental health, spiritualitas? Silakan. Makasih semua yang sudah memberikan gift. Oke, Zoya. Kak, aku kemarin mengalami hal suasana yang pernah aku alami di mimpi saat tidur. Oke. Oke, nggak ada lanjutannya ya. Mungkin semacam kayak rasanya kayak deja vu ya. Kalau deja vu sendiri itu masih banyak perdebatan dan aku juga nggak terlalu tahu karena aku belum ke sana ya. Maksudnya aku baca beberapa hal tapi aku juga belum terlalu menguasai tentang deja vu atau ranah mimpi. Dan ini belum ada terusannya tentang apa nih mimpinya. Jadi mungkin kasih aku gambaran lagi mungkin. Bercerita. Malam Teteh, Rahayu. Rahayu, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung. Joko kayak Raya. Kak, kenapa beberapa hari ini punggungku terasa sakit banget sampai ke pundak? Apa itu energi jelek? Satu, punggung sakit itu mungkin ada beban pikiran atau ada beban masalah atau punggung terasa banget sakit sampai ke pundak. Ya, biasanya antara pikiran kita sendiri atau masalah di sekitar kita yang kita pikirin terlalu berat, atau kita merasa terlalu bertanggung jawab terhadap sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan sendiri, jadi kita merasa terbeban. Kalau energi jelek, bisa juga, tapi kita nggak mau fokus ke situ, kita selesaikan dulu yang di pikiran dulu ya. Pastikan kamu sedang tidak terbeban dengan pikiran atau overthinking. Karena kalau kamu overthinking itu bisa banget ke pundak. Biasanya merasa punya beban tanggung jawab gitu. Tapi kalau itu energi jelek, kalian bisa untuk meditasi, aktifkan Kundalini, dan itu bisa kalian bisa menetralkan lagi si energi jelek itu gitu. Kan kalau sendiri nanti lama kah hasilnya Kundalini ya? Memang lama, tapi mungkin kalian akan lebih bagus kalau ketemu guru spiritual yang bisa mengarahkan, bukan melakukan untuk kalian. Karena kalau dilakukan untuk kalian, nanti kalian jadi terbiasa untuk bergantung sama orang, atau jadi karbitan, atau jadinya merasa-rasa gitu loh. Jadi sebaiknya lakukan sendiri, tapi dengan bimbingan gitu. Jadi cari guru spiritual tuh emang agak tricky ya. Guruku ada di Urban Spiritual Indonesia. Kalau kalian tertarik, ada di Jakarta Selatan. Bang Albi. Tapi praktisi meditasi yang beda, healing, belum tentu kundalininya naik, Mbak. Betul. Betul. Meditasi, kalau kundalini mau naik, itu paling bagus adalah meditasi fokus pernapasan. Kalau aku sama guruku tuh tapi aku juga nggak tahu ya apakah karena sama guruku, atau karena aku dulu pernah dibukain juga di Reiki. Mungkin karena itu juga, jadi mungkin aku cepet, tapi beda-beda sih setiap orang. Cuman jangan dicari, karena ketika kalian mencari si kundalininya itu menjadi tujuan,
kalian missing the point, karena itu jadinya kayak lebih apa ya, kayak kalian tuh lomba sesuatu yang kalian kejar adalah hadiahnya, bukan prosesnya, gitu loh. Jadi kalau kalian ngejarnya ke kundalininya, itu jadi karbitan atau jadi nggak murni. Tapi kalau kalian belajar meditasi itu murni untuk semua proses meditasinya, untuk memperhatikan nafas, untuk mindfulness-nya, itu kundalini itu menjadi bonus, gitu. Itu yang kenapa aku nggak terlalu suka meditasi, buka kundalini, buka cakra, apa segala macam. Kalau dibukain boleh, tapi abis gitu kalian harus lakukan sendiri, jangan tergantung gitu loh. Gitu ya. Guntur Tirta, keilmuan apa nih? Nggak ada. Kita ngobrol-ngobrol aja ya. Apa nih, 1, 2, 3. Kalau Reiki Tumo, aku bukan Reiki Tumo, waktu itu aku ikutnya Reiki Usui, tapi waktu itu aku umurnya masih SMP, jadi aku juga lupa sih. Kalau Tumo aku kurang tahu dan aku kurang srek ya. Maksudnya aku nggak ikutan, tapi aku ketemu beberapa temen yang ikut Reiki Tumo, aku kurang srek dengan caranya. Buat aku kurang, tapi ya nggak tahu ya kalau kalian ikut Reiki Tumo. Guntur Tirta Reiki atau apa. Reiki adalah salah satu cara, tapi aku sendiri Reiki itu cuman basic yang aku dapat waktu aku kecil aja. Kesininya aku udah gak pernah Reiki lagi sih, kecuali untuk pribadi. Yuli ini, selamat malam. Selamat malam juga. Oke, cerita bercerita. Teh, boleh dijelasin dejavu? Aku suka ngalamin tapi belum paham. Katanya kita clairvoyance. Nah itu sendiri, aku sendiri belum terlalu tahu dejavu. Jadi dejavu itu katanya roh kita tuh udah maju di masa depan, terus habis itu kayak udah lompat, jumping timeline ke masa depan atau ke dimensi lain, dan kita pas ngalamin hal yang sama jadi kayak dejavu karena udah ngalamin, karena ada si jumping timeline-nya itu. Tapi karena aku tidak fokus di situ, jadi aku nggak terlalu tahu persisnya. Cuma katanya sih begitu. Aku kurang paham ya kalau dejavu. Tuh di psikologi juga belum terjawab. Secara spiritual aku belum pernah menemukan jawaban yang sampai klik gitu ya, belum. Tapi saat ini yang aku tahu adalah tentang jumping timeline di situ. Eling Gusti, dadanya pada merah, kenapa? Karena tadi aku naik motor, panas banget hari ini, dan aku kepanasan aja tadi. Oke, RSJYA. Salam buat gurunya. Jadi ingat, semua itu fenomena, jangan sampai larut, cukup tahu aja. Iya benar. Jadi perhatikan aja, fenomena-fenomena itu hanya sensasi yang akan berlalu dan menjadi bonus, tapi fokusnya kalau bisa di kontennya ya. Kalau bisa fokus di mindfulness-nya atau apa pelajaran yang kita dapatkan. Karena meditasi bagus, menembus dimensi keberapa, itu semua hanyalah, ya kalau pinjem kata-katanya fenomena, atau hanyalah bonus, dan itu akan selalu berubah-berubah, jangan dikejar ke situnya. Seperti itu. Bercerita dulu pernah ikutan online, katanya dibukakan kundalininya. Oke, terus terbuka nggak? Kalau terbuka ya bagus, tapi maintain-nya tetap ya dalam kesadaran. Blast pulse, yuhu juga. Ya bener Teh, pernah dijelasin katanya ruh kita udah ke masa depan ya, jumping timeline itu ya. Oke, terima kasih semua untuk gift-nya. RSJ ya, jadi ingat siapa aku. Ini aku kenal nggak ya? Siapa aku? Apa jangan-jangan siapa ya? Oke, bahas apa lagi nih? Ya udah semua jawab ya. Thank you untuk yang join, untuk yang kasih gift, thank you yang udah follow. Oke, Kundalini sama dejavu.
nggak tahu teh terbuka nggak kundalininya, nggak dikasih tahu aku. Ya, eh jadi kalau tentang kundalini itu kita akan tahu. Jadi gini, tentang spiritualitas itu ya, penting untuk tahu teorinya supaya ketika kita menjalaninya, ketika kita prakteknya, kita tahu persis, oh ini yang namanya kundalini aktif, oh ini yang namanya ini dan itu ya. Makanya bagus untuk dengerin reels-reels, dengerin podcast, dengerin atau nonton uh, atau baca apapun tentang spiritual itu bagus untuk pengetahuan. Tapi pengetahuan aja nggak cukup karena tetap akan ke yang dibutuhkan adalah proses dan pengalamannya. Karena kebanyakan yang saya lihat atau yang saya ketemu, orang-orang itu cuman istilahnya ya, cuma jago ngomong atau jago teori, tapi prakteknya belum. Jadi istilahnya eh, teorinya bagus, tapi di sini tuh ada rasa kayak kok gini ya, kok nggak sesuai ya gitu. Karena sorry ya maksudnya, tapi ada beberapa yang sudah mengklaim diri sebagai guru spiritual, sebagai coach dan sebagainya, tapi yang dilakukan sama yang diajarin tuh sesuatu hal yang berbeda banget karena dia sendiri tidak mengalami itu. Jadi hati-hati dengan pengetahuan saja. Pengetahuan boleh dibaca, boleh penting juga dibaca, tapi ketika kita mengalami sendiri, pengetahuan itu jadi nggak penting, tapi kita jadi tahu, oh ini ya yang namanya kundalini gitu. Jadi kundalini itu lebih baik kita nggak tahu terbuka atau enggak karena itu bukan urusan kita. Itu urusannya dengan kita buktikan sendiri apakah sejak bermeditasi atau berspiritual atau kita mengikuti ajaran-ajaran spiritual itu apakah terbukti hidup kita membaik, jalan kita dibukakan, semua dilancarkan. Kalau itu semua terjadi, maka bisa jadi kundalini sudah aktif. Tapi kalau ternyata hidup kita gitu-gitu aja, atau kita malah ketemu orang bentrok terus dan sebagainya, ya bukan itu berarti. Jadi perhatikan apakah hidup kalian berubah lebih baik atau tidak. Karena kundalini aktif itu sebetulnya ada sensasinya terasa di badan, tapi jangan difokusin ke situ. Ya, jadi biarkan itu menjadi bonus. Ya dan tidak itu adalah urusan Tuhan aja lah. Kita menjalani prosesnya aja. Oke. Um, RSJA. Nggak kenal Kak, cuma menarik polanya sama. Oke. Berarti kita satu aliran, beda perguruan gitu ya. Senyum Iman, Love Back, RSJA. Dalam kesadaran kita tidak mencari, tapi kita sadar kita apa, mengapa, siapa, bagaimana. Yes. Oh, ini aku baru aja selesai ngobrol goblok. Harusnya hari ini selesai, tapi ternyata 2 hari doang selesai. Jadi kayaknya aku ikut refresh gitu loh, karena udah lama banget aku nggak buka ngobrol goblok dan kemarin ada yang datang dari Kalimantan untuk ngobrol goblok privat dan aku pun rasanya seperti ikut recharge lagi. Mungkin kalian berasa hari ini aku lebih tenang daripada biasanya ya. Mas Denny, ilmu kundalini itu asalnya dari mana Kak? Kalau nggak salah, kundalini itu antara India atau Tibet atau Nepal situ. Karena cakra itu dari situ ya, tauku. Antara-antara situ lah. Kalau di sini namanya prana. Prana tuh dari mana ya? Aku kurang tahu ya kalau sejarah-sejarah ya. Itu kayak banyak banget aku dengerin semua. Aku bukan pelajar ini, aku perhatikan semuanya. Aku ambil yang cocok aja gitu. Um, Kalau nama-nama atau label-label aku nggak terlalu hafal. Terutama kalau udah lewat lama. Karena udah tinggal dijalanin aja gitu. Seru nih. Kak gimana mutus kehidupan berulang kok kayaknya mirip kehidupan ortu aku mirip dengan kehidupan aku sekarang.
Oke, berarti itu nomor satu adalah harus healing. Healing dalam artian memutus siklus itu perlu kesadaran. Kalau bisa ikut kelas-kelas healing, tapi aku nggak terlalu tahu kelas healing yang lain. Kelas healing aku adalah si 7 step, termasuk ngobrol goblok kalau mau digabungin. Tapi kalau mau si healingnya doang juga bisa. Kalau emang tertarik sama aku boleh DM. Tapi kalau mau cari di tempat lain itu banyak sekali juga. Kalau uh, apa ya, kalau siklus sudah berulang, orang tua dan anak, kok kita sama nih, orang tua punya pattern gini, kok aku juga nih, berarti ada yang salah dari pola pikir, jadi harus apa ya, harus dibenerin lah pola pikirnya, harus kalau aku istilahnya reset mindset gitu ya, jadi kayak harus kita uh, apa namanya, factory reset gitu loh, kayak di handphone tuh factory reset, di nolin lagi supaya kita tidak mengulangi pattern yang sama karena di DNA kita udah ada. Nah, itu juga aku lagi nulis tentang itu untuk buku baruku, mudah-mudahan terbit segera ya, tapi itu tergantung penerbitnya berapa lama ada di sana. Jadi itu aku jelasin teorinya, tapi prakteknya tetap harus dilakukan sendiri. Gitu. Cerita bercerita, kalau kita tambah kaya raya, sejahtera, termasuk Kundalini aktif, yes. Tapi bisa iya, bisa enggak juga sih. Jero seru nih, lebih seger kak, fresh. Padahal aku lagi keringetan banget loh dari tadi aku di jalanan naik motor. Uh, tapi kelihatannya begitu ya. Wahyu Kediri, salam kenal Bunda, saya dari Jateng. Salam kenal juga, terima kasih sudah bergabung. Jadi sadar seperti tahu bagaimana rasanya kopi ya. Ini kayaknya kenal deh. Gimana rasanya kopi? Yang mana yang namanya jeruk? Ngobrol-ngobrol gitu kan, jadi kita ngebahasnya hal-hal remeh. Udah tahu belum rasanya kopi? Udah tahu belum yang mana yang namanya jeruk? Jadi peserta kemarin aku jadi kayak refresh lagi sih karena terakhir kan Januari, terus kemarin baru Oktober ada ngobrol-ngobrol lagi jadi kayak udah 10 bulan agak lama. Jero Seruni, terima kasih. Beka, terima kasih. Ya, semoga terjawab. Kalau belum, mohon maaf. Mas Denny, pola yang sama itu bukannya lingkaran setan, kayak disebutnya lingkaran setan karena kok muter-muter di situ lagi tapi nggak ada jalan keluarnya gitu ya. Karena lingkaran setan itu bisa diputus kalau ada kesadaran dan kita mau menghadapi setannya. Kalau nggak mau menghadapi setannya ya, dan itu lumayan apa ya, sesuatu yang serem sih enggak, serem sih enggak, cuman menghadapi setan aja gitu ya. Tapi kalau udah berhasil, kalian akan rasakan sendiri, kalian akan tahu sendiri gimana uh, melegakannya atau worth it banget. Semua proses itu pasti akan worth it banget. Wahyu Kediri, stay di mana? Aku di Bali. Jadi kalau mau ikut ngobrol-ngobrol, silakan ke Bali. Luangkan 3 hari sama aku. Ntar kita bisa cari tahu gimana rasanya kopi. Terima kasih yang baru bergabung. Bahas apa lagi nih? Semoga yang dari tadi pada kejawab ya. Kalau belum, tolong kasih tahu aku. Karena aku orangnya sama sekali tidak kreatif untuk ngobrol duluan. Harus dipancing. Oke. Oh, belum ada yang nanya lagi ya. Kundalini hari ini. Oh, sekarang bagaimana Risa? Misahin rasanya manis di secangkir kopi. Ini pasti anak urban spiritual juga nih. Jangan-jangan Mas Ano nih. Oke lah.
bahas apa kita ya? Ngobrolin apa? Kundalini. Kundalini itu, ya anggaplah bonus lah. Mirip guruku, perlu ditanya dulu. Gitu ya. Abis mau ngomong apa? Bukan kak, saya sudah lama sekali sekarang lagi belajar manunggaling Kawula Gusti. Tapi kan udah tahu caranya. Manunggaling Kawula Gusti kan sama aja sama misahin manis dari gulanya. Ya kan? Itulah. Oke, lagi ya kita bahas. Malah hihihi doang. Oke. Bahas apa lagi dong? Tentang Kundalini aku juga nggak terlalu banyak bisa cerita karena harus tahu sendiri rasanya kopi. Apaan sih teh misahin gula dari manis? Ya itu isi ngobrol goblok seperti itu. Oke, nah ini seru nih. Wahyu Kediri, memutus karma leluhur itu gimana bun? Jadi, memutus karma leluhur itu adalah keputusan kita dalam kesadaran untuk keluar dari lingkaran setan. Itulah memutus karma leluhur. Gimana caranya? Satu kata, dalam kesadaran atau sadar. Yuk, sadar. Nah, sadar itu adalah memutus karma leluhur. Tapi gimana caranya sadar? Buat aku pribadi, aku belajarnya 2,5 tahun privat. Dan itu aku rangkum menjadi 3 hari di ngobrol goblok atau di reset mindset. Karena itu jadi shortcut banget perjalanan yang cukup panjang dari guru-guru spiritual aku. Kenapa aku bikin 3 hari? Karena buat aku yang paling penting-pentingnya aja 3 hari. Jadi sisanya akan tinggal follow up lewat WA itu cukup. Tapi basic-basicnya kenapa harus ketemu? Aku masih ragu banget untuk kelas online karena energinya beda. Apa ya? Gak dapet gitu loh kalau online. Tapi kalau ketemu kan kayak langsung apa ya? Langsung dapet gitu. Beda banget deh. Jadi aku masih ragu banget soal online. Walaupun banyak yang minta ya, tapi saat ini aku masih lebih prefer ketemu langsung gitu. Oke, Mas Denny, manunggaling Kawula Gusti itu menyatu dengan Tuhan. Ya, manunggaling Kawula Gusti adalah bersatunya manusia dengan Tuhan. Tapi prosesnya tidak seperti itu. Prosesnya, shortcutnya di ngobrol-ngobrol. Abadi Permai malam Nona, selamat malam. Bang Albi, bahas prana Mbak. Prana itu adalah energi, sebetulnya kayaknya Kundalini deh. Itu ngomongin hal yang sama. Prana itu lebih ke energi alam, energi, kalau bahasa ininya ki ya, chi atau ki. Kalau bahasa Jepangnya ki, bahasa Chinese-nya QE, bahasa ininya mungkin chi, itu prana, sama aja. Itu energi yang bisa kita simpan di perut, kalau nggak salah. Aku sendiri nggak belajar prana soalnya. Almarhum ayah belajar, tapi aku nggak diturunin ilmu itu, jadi aku sebetulnya nggak tahu, jadi cuma baca-baca doang. Di situ. Abadi Permai boleh gabung, silakan. Silakan. Yang mau rekamannya ada di YouTube ya, aku taruh di YouTube untuk rekaman live ini. Mas Denny, sadar ilmu pengetahuan tentang hidup? Yes, tapi bukan cuma ilmu, tapi juga dipraktekin. Karena kalau cuma ilmunya doang, itu udah banyak. Tapi yang sadar dalam artian manunggaling Kawula Gustinya itu nggak banyak. Oke, sadar yang seperti apa ya Bun? Ini Wahyu Kediri. Sadar yang
Ini selalu pertanyaannya ada setiap minggu, tapi aku selalu bingung jawabnya. Sadar yang seperti apa ya? Sadar yang bingung lagi aku jawabnya. Kesadaran, sadar, aku cuma bisa jawab gini. Kesadaran secara jiwa, bukan kesadaran secara pikiran, tapi sadar secara jiwa yang dimana kita bisa melihat Matrix-nya. Kalau nonton The Matrix, sadar yang masuk ke dunianya Neo. Kalau kalian masih di dunianya si hacker ini, di mana Keanu Reeves-nya jadi hacker, nah itu kalian belum sadar. Tapi kalau kalian sudah pilih pil merah dan kalian masuk ke dunia Neo, sadar yang seperti itu. Itu aja sih yang bisa aku jawab hari ini. Mungkin minggu depan jawabanku beda, jadi lihat nanti. Oke, hello there, Kak, kalau live pet itu benar, by the way, aku 336. Hey, kita sama, 33, wow. Aku lagi mikir sih, apakah aku mau bikin acara khusus untuk live pet 33, karena buat aku pribadi, 33 itu sesuatu yang sungguh sangat wow, dan untuk prosesnya, aku cukup beruntung ketemu guru-guru spiritual yang membantu aku, tapi aku tahu banyak teman-teman yang 33 juga dan tidak dibimbing dan mereka hidupnya sampai sekarang masih pentok-pentok. Apakah perlu kita bikin khusus master number gitu, acara khusus live pet 33 gitu kan, dimana di situ kita akan mengaktifasi bareng gitu, perlu nggak ya? Edward Simsim, woi kak, wow. Woi kak mau nanya dong, pakai woi. Ya, monggo silakan. RSJ ya, Manunggaling versi Jawa kak, jangkep sedulur papat lima pancar, apakah sama juga? Yes, sama. Cuma beda bahasa aja ya. Mas Denny, kesialan dalam hidup itu apa penyebabnya kak? Kira-kira apa? Jadi kalau ada orang bilang, mungkin orang awam bilang kita sial dalam hidup tuh ada karena kesalahan orang tua, anak yang bayar, atau kutukan dari leluhur gitu kan ya. Tapi itu bukan itu. Semua kesialan kita dalam hidup itu adalah hasil atau akibat dari pikiran, perbuatan, dan ucapan kita di masa lalu. Makanya kita istilahnya sial terus nih misalkan gitu ya. Itu adalah sesuatu, kalau bahasa timurnya, bahasa agama buminya adalah karma atau hasil dari perbuatan kita akibat dari sesuatu yang terjadi di masa lalu dari kita juga. Tapi kalau bahasa universalnya itu adalah hukum sebab akibat. Jadi ada yang bilang karma, ada yang bilang sebab akibat, ada yang bilang hukum tabur tua, ya sama lah. Jadi penyebabnya adalah kita sendiri juga. Jadi untuk mengubah nasib atau keluar dari kesialan, itu adalah caranya dengan sadar. That's the only way. Kalau kita nggak sadar-sadar ya kita biasanya akan mengulang terus si lingkaran setan tadi, atau kita malah jadi masuk ke mental korban, nyalahin orang, nyalahin orang tua, nyalahin kondisi, nyalahin Tuhan, ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi kalau kita nggak sadar itu akhirnya kita malah merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitar. Hello there, banyak ujiannya ya kak, 33. Banyak nggak? Ujiannya luar biasa ya. Ayo, oke. Oke, aku masukin ke jadwal ya, ke to-do listku nih. 33. Oke, Edward Simsim. Apa bedanya doing and being? Kalau doing melakukan, being tidak melakukan tapi hanya menjadi. Itu kan ya. Apa bedanya? Itu lah.
eh Mas Denny, contoh dong Kak penyebab kesialan yang dari tindakan. Misalkan kita ngambil sesuatu yang bukan milik kita. Terus berikutnya kita berpikir nggak ada yang punya, ya udah aku ambil aja, merasa itu milik kita. Nah berikutnya kita dikejar-kejar sama yang punya, sial kan itu misalkan kayak gitu. Itu apa ya, karma yang paling nyata ya, yang paling kita lakukan saat itu dapat dapat kompensasinya atau konsekuensinya saat itu juga. Tapi kalau misalkan karma itu kan kadang-kadang dibayar saat itu juga, kadang-kadang nanti, kadang-kadang malah di kehidupan yang berikutnya gitu. Nah, kadang-kadang apa yang kita alami dari kecil tuh, atau sesuatu yang polanya berulang dari kita lahir istilahnya, tuh kadang-kadang bawaan dari apa yang kita perbuat di masa lalu, di kehidupan yang sebelumnya, di reinkarnasi sebelumnya. Jadi, kalau ya, kalau kalian masih berpikir bahwa semua tindakan kalian tidak ada konsekuensinya atau merasa aman bahwa berpikir jelek itu nggak ada ujungnya, coba pikir lagi, coba baca-baca tentang karma, baca-baca tentang spiritualitas, tentang Buddhism, tentang Hindu, tentang apa ya, buku-buku spiritual lah, atau buku-buku dari Javanika tuh bagus banget. Di Nusantara sendiri ada ilmu tantra, boleh dibaca. Bukan sesuatu yang Kama Sutra ya. Tantra itu sangat luas ilmu kebatinan. Jadi coba dibaca-baca supaya tahu. Oke. Nohi, bahas materi apa Bun? Bahas tentang kesadaran jiwa. RSJA, terima kasih Kak, will join again later, tetap sadar, tetap goblok. Stay goblok. Edward Simsim, apakah yuk sadar ini seperti mindfulness Kak? Contoh sederhana apa biar kita mindful? Yuk sadar ini adalah mindfulness, mengajak kita semua untuk menjadi mindful. Contoh sederhananya adalah perhatikan untuk mindful, perhatikan aja apa yang kalian ucapkan gitu setiap hari. Perhatikan apa yang kalian pikirkan setiap hari dan apa efeknya terhadap kehidupan kalian. Misalkan, ini juga tentang karma ya, tentang karma yang dari tindakan tadi ya. Kalau di pikiran kita cuma ada nyalahin orang terus, maka kehidupan kita itu kita menjadi korban dan orang selalu ngejahatin kita. Kok rasanya hidup, kok aku selalu jadi kambing hitam ya, kok aku selalu disalahin ya, kok aku selalu salah, aku kok selalu sial gitu kan. Nah itu udah pasti karena di pikiran kita adalah nyalahin orang terus. Dan kita nggak punya kesadaran untuk bertanggung jawab atas pikiran, ucapan, tindakan kita. Nah itu contoh sederhana untuk mindful adalah perhatikan semua yang kita pikirkan dan bagaimana efeknya dengan hidup kalian. Apakah hidup kalian baik-baik aja atau hidup kalian banyak drama? Apakah hidup kalian orang-orang sekitar kalian menyenangkan atau semua orang itu jahat sama aku? Nah itu, coba perhatikan itu supaya mindful. Tri Ashifa, Kak boleh minta support semangat? Semangat! semangat ya. Dalam hal apa nih? Pokoknya gini. Semangat atau tidak, itu semua adalah dari dalam, bukan dari luar. Tapi, jika kita menentukan bahwa aku mau semangat, walaupun hidupku lagi susah nih, tapi aku tetap semangat karena aku percaya bahwa ini semua ada alasannya, ini semua ada pelajarannya, dan hal-hal seperti itu yang kita pikirkan, maka semua akan baik-baik aja. Tapi kalau kita
mudah putus asa karena aduh hidupku nggak ada gunanya ya, kok kayaknya aku sebegitu nggak kayaknya nggak ada gunanya deh aku hidup. Kayaknya gini-gini aja. Tapi kalian tidak mau mencari tahu tentang ada apa di balik itu. Apa sih pil merah nih? Ngapain aja sih? eh Apa sih kesadaran? Apa sih spiritualitas gitu ya? Hmm, akan susah karena kalian merasa stuck atau merasa nggak ada progres, itu karena kalian tidak terhubung dengan Tuhan. Kalian tidak terhubung dengan higher self kalian. Kalian tidak sadar jadinya hidup itu ya begitu-begitu aja mentok. Nah ini adalah panggilan dari atas untuk hey, kamu bisa lebih loh dari ini. Atau higher self kalian udah tahu, kamu bisa lebih dari ini, bukan cuma ini. Kamu uh, tujuan yang lain atau tugas yang lain dalam hidup. Jangan cuma fokus di hal-hal yang kalian tahu aja. Nah, untuk tahu paling gampang nomor satu adalah baca tentang human design kalian atau life path kalian. Kayak tadi si Hello There itu udah tahu life path-nya 33. Maka dia tahu hidupnya tidak baik-baik saja seperti orang lain gitu kan. Kayaknya setiap hari dar-der-dor gitu kan. Nah, kalau kalian udah tahu life path, nah coba hitung life path, bolehlah kita bahas tentang life path. Kalau kalian udah tahu life path kalian, minimal kalian udah tahu misi jiwa kalian, satu. Kedua, kalian tahu human design kalian. Jadi kalian tahu, oh ternyata ini yang menyebabkan aku nggak bisa seperti mereka. Oh ini yang membuat aku menjalani hal-hal yang kujalani dalam hidup. Oh ini kenapa aku dilahirkan di keluarga seperti ini, dengan masalah seperti ini, dengan fisik seperti ini, dan sebagainya. Itu semua ada ditulis, tertulis di kode di DNA kita. Kodenya di mana? Human design, astrologi, life path. Itu semua aku tulis tuh di buku berikutnya ya. Jadi mungkin tahun depan lah baru terbit. Itu semua adalah bekal kalian menggali diri supaya semangat lagi. Kalau kalian nggak kenal diri sendiri, kalian jadi nggak semangat karena kalian berusaha untuk ngikutin orang. Kalian berpikir bahwa oh orang itu begitu caranya, maka aku juga akan begitu caranya. Tidak, temukanlah jalan kalian sendiri. Temukanlah passion kalian. Jalani misi jiwa kalian. Jangan menjalani hidup orang. Karena orang lain punya jalannya sendiri, kita pun punya jalan kita sendiri gitu. Jadi jangan pernah membandingkan diri sama orang lain. Karena itu akan membuat kalian patah semangat jadinya. Gitu. Dan cobalah kenali diri sendiri. Paling gampang adalah ngebongkar kode tanggal lahir kalian. Tenebrae, Tantrayana, betul. Bahas energi seks. Coba cek di akun ini, udah ada ya tentang seks. Jadi bisa dibaca di situ, simpelnya, tapi aku rasa itu udah mencakup semua ya. Kalau mau ngebahas, bahas apanya nih? Nohi, maksudnya kesadaran jiwa itu apa ya bun? Kesadaran jiwa adalah pil merah. Kalau nonton Matrix. Kesadaran jiwa adalah kesadaran yang perlu kalian unlock. Karena kalau kalian nggak pernah unlock, kuncinya ada, tapi pintu itu masih tertutup kalau kalian belum unlock. Jadi harus kalian yang unlock sendiri. Mas Denny, kalau contoh karma dari orang tua atau leluhur itu seperti apa? Kayak gini, karma itu tidak dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Jadi kalau kita pikir, oh karma ini dari orang tua nih, aku mengalami. No, it's not. Itu dari kita sendiri. Tapi misalkan dibilang leluhur, itu adalah dari misalkan kita di kehidupan lalu melakukan apa, nah sekarang kita lahir kembali di kehidupan kali ini untuk meneruskan perjalanan atau pelajarannya. Gitu. Tapi kalau dari orang tua, bukan karma yang mereka turunkan ke kita, tapi adalah catatan di DNA kita. Jadi bukan karma dari orang tua, tapi kita lahir masuk ke rahim ibu dengan energi yang paling mirip dengan kita, sehingga seolah-olah kita kok pola berulang, kok karma
karma orang tua nih, bukan. Itu karma kita sendiri. Itu milik kita sendiri. Jangan nyalah-nyalahin orang tua. Kebetulan energinya mirip atau sama. Makanya lahir di keluarga ini. Makanya lahir lewat ibu yang seperti ini. Gitu. Jadi bukan karma orang tua ya. Tapi karma masing-masing kebetulan energinya mirip. Gitu. Hello there. Kak, aku iseng tanya di chat GPT. Katanya life path aku kerja dan nikah di luar negeri. Pengen percaya, please. Percayalah, maka akan terjadi. Ya, jadi kalau soal masa depan, kita nggak ada yang tahu, tapi kita membentuk atau membangun masa depan kita sendiri, maka ya kalian bisa create sendiri. Ketika full moon, ketika new moon, kalian tulis semuanya, kalian mau bakar lah, mau kalian asepin lupa atau kalian mau tulis di diary, boleh. Semakin kalian percaya, itulah yang akan terjadi, begitu kan? Kalau diizinkan gitu ya. Edward Simsim, oke, makasih Kak, sehat-sehat ya. Sama-sama, sehat-sehat juga. Ine, Kak, orang tuaku toksik, mantan suamiku juga toksik. Sekarang aku tanpa sadar pun juga toksik bagi anak-anakku. Ya, kalau nggak ada yang nge-break, akan selalu terus berulang dan melebar. Jadi, ketika sudah sadar bahwa diriku toksik, maka yang bisa kulakukan adalah mengedukasi diriku dengan sebanyak-banyaknya informasi supaya nggak toksik. Jadi, coba buka konten-konten tentang kesadaran, mindfulness, healing. 3 hal ini deh, cari. Di TikTok banyak, di IG banyak, di YouTube banyak, di buku-buku. Kalau kalian mau baca buku juga banyak, artikel juga udah banyak banget tentang 3 hal ini. Coba edukasi diri, dan kalau bisa cari guru spiritual kalau kalian sudah siap untuk melangkah unlocking si kesadaran tadi. Karena kalau kalian tidak, kalau cuma baca doang, itu tidak terlalu jauh. Pas mungkin cuma sadar tapi masih ke-trigger terus. Kayak kemarin yang ikut ngobrol-ngobrol itu, kemarin juga dia udah tahu semua teorinya, teori udah tahu, udah hafal, udah jelas, tapi dia masih belum ketemu kliknya di mana. Nah, itu yang perlu kalian cari adalah kliknya, dan itu yang harus kalian, bukan cari ya, kalian harus jalani sendiri dan kalian harus ngeklik sendiri, karena nggak bisa diklik oleh orang lain. Gitu. Orang lain cuma bisa ngasih tahu caranya, tapi yang menjalani cuma kita sendiri. Jadi tetap mau nggak mau semua orang harus healing sooner or later. Kalau enggak, ya silakan mengulang lagi gitu kan, pelajarannya nggak naik kelas, remedial lagi gitu. Mas Denny, orang yang kurang semangat itu kekurangan hormon endorfin. Ya kadang-kadang kalau udah nggak semangat, buru-buru mau gerak ya endorfinnya. Jadi udah keburu stuck sama pikiran sendiri tuh. Ashifa, terima kasih Kak. Oke. Jadi kalau kalian kurang semangat, coba paksa diri sendiri untuk gerak, minimal untuk olahraga. Dengan kalian gerak, ada yang gerak kundalini juga otomatis aktif gitu kan. Bukan aktif ya, setidaknya gerak. Jadi itu akan ada semangat baru. Nohi, kesadaran itu apa Bun? Kesadaran adalah kondisi tidak mabuk. Kondisi sadar. Selalu bingung aku ya jawabnya. Kesadaran tuh apa sih? Selalu ditanyain dan selalu kebingung jawabnya. Apa ya? Kesadaran adalah mindfulness. Apa ya? Kesadaran bukannya pil biru teh. Kayaknya pil biru itu yang membuat dia tetap di tempat, sedangkan pil merah itu yang membuat dia masuk ke dunianya Neo kan. Seingat aku pil yang keempat itu dia minumin pil biru terus, makanya dia ngulangin pola yang sama terus sampai dia masuk ke pil merah. Oh nggak salah begitu. Ria Shiva, life path saya 8, tapi belum tahu human design-nya. 8, jadi tugas kamu adalah untuk sebetulnya super sibuk ngurusin orang-orang, tapi kalian akan bisa jadi entrepreneur, sebetulnya punya potensi untuk jadi wirausahawati.
atau untuk manifestasi. Manifestasimu bagus. Jadi mungkin kamu bisa mulai mencari apa sih passionku nih, gitu kali ya. Tapi aku nggak tahu usia dan apa kondisimu sih. Tunduh, kamu masa depan aku, say. Wow, aku mau bakar foto kamu biar jadi masa depan aku. Kocak. Oke. Halo, Der. Kakak bisa baca energi orang kah dari alam semesta? Enggak. Tapi aku bisa baca energiku sendiri. Yeah. Nohi, bagaimana membuka kesadaran diri, Bun? Nah, itu balik lagi ya. Jadi, ketika mulai penasaran, cari. Ditanya ChatGPT boleh, cuman itu terbatas ya, karena itu jawabannya akan akumulasi dari apa yang dia kumpulkan data-datanya. Jadi untuk membuka kesadaran diri, coba cari di Google, di apa search-nya adalah kesadaran atau mindfulness atau consciousness atau awareness. Baca, tonton, dengerin sebanyak-banyaknya ilmu pengetahuan di situ, teorinya, supaya kurang lebih dapet idenya. Kalau enggak, tontonin semua reels yang ada di Yuk Sadar ini, karena harusnya, kayaknya udah aku bahas dari semua aspek, kayaknya gitu. Banyak yang harus saya tanya, mohon bimbingannya. Ada sesi kah? Kalau mau sesi pribadi boleh, mau curhat by WA boleh, DM aku abis ini ya. Kalau enggak, coba aja tontonin dulu semua reels di sini, supaya ketika kita ngobrol nanti udah tahu mau nanya apa aja. Jadi aku nggak ngulang lagi. Karena harusnya sudah aku bahas dari semua sisi, semua aspek, kecuali kalau ada yang belum aku bahas, tolong kasih tahu aku apa yang harus kita bahas. Tenebrae, Kak bahas gnosis. Gnosis adalah ilmu ketuhanan, kalau nggak salah gitu ya. Maka agnosis adalah ilmu atau kondisi tanpa Tuhan. Kalau nggak salah gitu kan? Oke. Izin follow ya Bun. Terima kasih, silakan. Life Path 3 artinya apa Teh? Life Path 3 itu adalah orang-orang pencipta, tapi karena energinya api, maka panas. Mungkin suka emosional, walaupun sebetulnya baik-baik hati, sangat baik hati, sangat ceria. Bener gak nih? Ceria, bikin orang ketawa, atau bikin orang seneng. Kalau di grup, kalau nggak ada dia nggak rame. Tapi di dalam ada banyak amarah yang dia nggak ngerti. Gimana nih caranya nih menghadapi ini? Kenapa ya? Nah, 3 sama 8 sama-sama api. Yang tadi yang 8, siapa ya? Ri Ashifa kalau nggak salah. Yang 8 itu apinya besar, kalau 3 apinya kecil. Nah, kalau life path 3 itu punya kemampuan untuk menciptakan, life path 8 itu kemampuan menciptakannya itu lebih besar lagi gitu. Jadi 3 biasanya kreatif, 8 udah lebih ke bisnisnya gitu. Kalau nggak salah gitu. Benar nggak? Nohi, coba saya pelajari di postingan dulu, silakan. Ya, jadi life path 3 harus belajar untuk mengatasi emosi, menyadari emosi, seni berpikir netral gitu. Kok mirip Teh pada min apinya gimana? Kok sama dengan HD ku manifestor? Oke, manifestor aja ya. Berarti ya bagus jadi konsultan ya. Dan itu pasti kreatif banget. Oke, pada min apinya gimana caranya? Balik lagi dalam kesadaran. Life path itu apa? Jadi life path itu semua angka di tanggal lahir, misalkan 1 Januari 2025. 1 tambah 1 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. Digabungin semua itu berapa? 9, 10, 11, 11. Jadi angka
life path-nya 11. 11 sebetulnya harusnya jadi 1 tambah 1 jadi 2. Tapi karena 11, 22, dan 33 itu master number, jadi 11 adalah orang-orang yang tugasnya adalah healing sepanjang hidupnya. Gitu. 22 adalah orang yang tugasnya adalah menciptakan atau punya kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa dalam skala mungkin nasional sampai internasional. Karena ada baru satu orang yang aku kenal, life path-nya 22, beliau menciptakan sesuatu yang skalanya nasional, bahkan membawa sesuatu yang dari internasional masuk ke nasional, dan itu sangat sukses. Dan itu setauku beliau adalah 22 sudah almarhum. Sedangkan 33, aku ketemu banyak sekali 33, mungkin karena aku juga 33, jadi teman-teman di sekitarku banyak yang 33 juga. Tapi 22 aku baru ketemu satu orang life path 22, yang 11 itu juga banyak, dan biasanya 11, 22, 33 ini pernikahannya agak sulit gitu ya, bener gak sih? Kalau life path 33 menurut kakak gimana? Soalnya aku nanya ChatGPT. Jadi 33 itu adalah orang-orang yang sangat peduli pada keluarga dan punya energi untuk menarik rezeki, tapi juga sangat sensitif, sangat empat, tapi biasanya tidak dipahami oleh sekitar, sehingga harus healingnya 2 atau 3 kali lebih banyak daripada 11. Gitu gak sih? Tenebrae, kayak aku life path 11, Destiny Matrix Center 22, mengalami gelap jiwa berulang, iya harus healing. Dan healingnya seumur hidup ya, kalau life path 11 seumur hidup. Sama, 33 juga, 33 lebih parah malahan. Jadi 11 gini, 11 itu kan sangat mencintai kedamaian, kayak nggak mau ribet, mau semuanya harmonis, tapi kok aku diginiin terus, kenapa kok aku pengen jadi orang normal aja kok nggak bisa gitu ya. Coba stop denial, stop mengingkari panggilan jiwamu, dan mulai untuk lebih aku cuma bisa bilang mulai lebih berselaras lah. Kalau emang lagi disuruh diem aja, nggak usah berontak pengen gerak. Kalau lagi disuruh belok, belokin, jangan maksa untuk lurus. Karena yang kamu tahu hanyalah apa yang kamu tahu, sedangkan semesta itu jauh lebih tahu. Jadi ikutin aja, walaupun nggak nyaman, walaupun mengerikan, tapi kalau kamu mau atau bersedia, orang-orang yang tepat akan dihadirkan untuk membimbing atau menemani kamu. Karena itu yang aku alami. Aku pernah denial, aku pernah berontak, akhirnya jadi istilahnya mampet atau buntu. Tapi ketika aku oke deh, aku jalanin, istilahnya terserah engkau Tuhan, aku mau dibawa kemana, aku ngikut. Nah, ketika seperti itu, maka aku dipertemukan dengan semua orang yang membantu aku, dan sampai sekarang istilahnya dilancarkan semuanya gitu. Walaupun yang mau menjegal juga banyak, yang mau menggagalkan itu juga banyak, tapi selalu bisa lewat gitu. Jadi 11, 22, 33, stop denial, ikutin aja, berserah. Kalau ada dorongan, dengerin, kenali dirimu, dan semuanya akan baik-baik aja. Gitu ya. Kathy, Rahayu, Ci. Jangan Ci dong. Jadi coach cocok ya Teh, sama dengan konsultan cocok. Tadi kamu 3 kan? Bisa. Pokoknya apa? 3 manifestor itu cocoknya jadi konsultan.
coach juga, tapi kalau mau jadi coach, lampaui dulu si apinya ya, jangan terlalu berkobar-kobar. Jadi, tapi bisa kok. Mas Denny, awal mula kita tahu butuh membangkitkan kesadaran itu ketika kita tahu ada yang salah. Yes. Pernikahan sulit itu bukannya karena karma, Kak. Betul. Jadi kenapa ke pernikahan sulit? Karena gini, kita harus tahu dulu apa itu pernikahan. Kenapa kita dipasangkan? Kenapa kita harus berpasangan? Itu harus tahu dulu. Kalau nggak tahu, jadinya kita menuntut atau berharap hal yang salah. Sedangkan ketika kita tahu bahwa pernikahan atau berpasangan adalah hanya saling menemani satu sama lain berproses, maka kita udah gak ada tuntutan. Ketika kita tahu bahwa suami atau istri kita juga sedang mengalami kesempurnaan atau penyempurnaan diri, maka kita cuma nemenin, cuma berproses bareng, bukan menuntut hal-hal yang kamu harusnya bikin aku happy dong. Aku udah ngasih kamu ini, kok kamu gak ada terima kasihnya? Kalau begini seharusnya sebagai istri, kamu harusnya begini. Sebagai suami, kamu harusnya begini. Ketika banyak tuntutan, ya pasti akan sulit. Karena di dalam diri kalian masing-masing pasti saling menuntut atau saling merasa tidak terpenuhi. Itu. Jadi kenapa kalian dipasangkan? Kenapa kalian dibilang apa? Seakan-akan kalian mungkin jodoh gitu ya, ketika dulu kok kayaknya kita jodoh banget, kok yakin banget untuk nikah sama si ini gitu kan. Ya itu karena memang kalian, jiwa kalian sudah milih pasangan kalian sebelum nikah tuh kalian udah janjian, nanti di kehidupan kali ini kita pasangan ya gitu. Jadi ketika ketemu, ini nih pasangan gue nih. Tapi pas nikah, kok gini sih pernikahan? Nah, karena kalian nggak tahu hakikat pernikahan tuh apa. Cuma mikir nikah itu cuma untuk happy, cuma untuk diurus, atau cuma supaya untuk aman, atau cuma supaya bisa punya anak gitu kan. Nah itu salah, bukan salah, kurang tepat, kurang lengkap, bukan kurang tepat, kurang lengkap penjelasannya. Betul untuk menjadi wadah untuk punya keturunan, betul untuk saling membantu, saling berproses, tapi juga ya itu tadi, cuma untuk saling berproses, nemenin aja, bukan saling menuntut ya, bukan untuk menjadi bahagia, no. Kalau untuk bahagia kalian harus nikah, banyak orang kok yang lebih bahagia nggak nikah, karena dia sudah menemukan kebahagiaannya sendiri tanpa pernikahan. Jadi kalau kalian menikah untuk bahagia, aku rasa kalian gak akan pernah menemukannya. Gitu. Yuk punya rumah. Barusan udah dibahas ya tentang Life Path 3 itu creator atau pencipta sebetulnya. Kalau kalian bisa melampaui emosi kalian atau temperamen. Hello there. Iya bener lagi saking empat. Iya. Nohi, total jumlah saya 29 bun. Oke, 29, 2 tambah 9 adalah 11, maka life path-mu 11, maka betul tugasmu adalah healing. Tenebrai, tapi jadi antisosial loh kak, saat gelap jiwa 4 tahun loh aku mengurung diri. Karena kamu tidak keluar dari sistem. Jadi harus keluar dari sistem dulu. Karena kenapa kalian ada, orang bilangnya dark night of the soul ya bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia mungkin gelap jiwa ini. Atau kalian, ini adalah waktu yang diberikan oleh semesta atau alam, atau kalian sedang dipaksa, mau nggak mau, harus menghadapi diri, harus menghadapi ketakutan, harus melampaui ego. Jadi harus sadar mau nggak mau. Jadi bukan kebetulan kalian ketemu live ini nih malam ini gitu kan. Ini adalah pengingat atau tanda bahwa kalian sudah harus mulai serius dengan jalur kalian sebagai 11, sebagai 33. Tugas kalian adalah healing, sudah saatnya, nggak bisa nunggu lagi karena ini tahun 2025.
tahun depan prosesnya akan semakin berat, tidak semakin mudah. Kalau tahun ini sudah digembleng, tahun depan akan apa ya? Tahun depan adalah tahun 1 ya, 2026, 2 tambah 2 tambah 6 adalah 10, 1 tambah 0 adalah 1. Tahun depan adalah 1 tahun permulaan atau tahun membangun kembali. Jadi tahun ini kalian akan dihancurin, dienolin, dibongkar, karena mau nggak mau tahun depan kalian harus membangun sesuatu yang baru. Kalau tahun ini kalian masih denial atau masih nggak mau jadi tahun depan kalian nggak bisa membangun sesuatu yang baru. Jadi kalian harus nunggu lagi, istilahnya momentumnya lewat, kalian harus nunggu mungkin 9 tahun atau 7 tahun lagi gitu. Jadi ikutin aja, stop denial. Oke, kita bercerita. Keren Teteh, segalanya dimudahkan. Atas tuh. Cobaannya banyak nih Kak, haha, semangat. Cobaan itu adalah pengingat bahwa kalau kalian merasa berat, pengingat bahwa kalian masih ada banyak PR di dalam diri yang harus dikerjain. Oke? Karena kalau sudah dikerjain dan sudah melewati itu, udah gak ada cobaan lagi. Semuanya dilancarkan aja gitu. Siap Teh, nuhun, sawang suna. Aku lagi mau belajar jadi coach soalnya. Teh, oh ya, cocok. Nggak tahu ya, maksudnya aku nggak kenal kamu, tapi 3 harusnya cocok. Hello there, kakak zodiaknya apa? Aku Pisces ya, aku juga Pisces. Udah Pisces, 3-3. Oh, ya, bisa lah. Kayaknya aku mau bikin ketemuan Pisces, kayak grup Pisces di Bali, tapi aku pengennya cuman ketemuan, karena kalau online kayaknya, entah ya, aku orangnya agak suka random, jadi nggak terlalu suka sesuatu yang sangat terstruktur gitu ya. Kayaknya pengennya meet up aja yuk gitu kan. Yang Pisces di Bali, hayo. Yang 3-3 belum tahu. Ntar aku konsepin dulu. Kita bercerita. Sebaiknya tumbuh bersama sebagai teman hidup ya Teh. Ya, untuk pernikahan betul. Kak, apakah boleh inbox untuk tanya-tanya? Ria Syifa, silakan. Boleh yang inbox. Tenebrai. Aku tidak keluar sistem matrix ini. Kalau kalian belum bisa melihat matriksnya, berarti belum keluar. Kalau kalian sudah bisa melihat dengan jelas matriksnya, berarti kalian sudah keluar. Itu aja. Aku udah keluar belum sih dari matriks ini? Kalau belum bisa melihat matriksnya, berarti kalian masih berada di dalam itu. Gitu. Tugas healing maksudnya penyembuh. Saya bukan orang medis, bukan. Tugas healing adalah menyembuhkan dirimu sendiri, bukan menyembuhkan orang lain. Orang lain itu urusan orang lain, bukan urusanmu. Tugasmu adalah healing, menyembuhkan bagian-bagian di dirimu yang belum murni. Menyembuhkan bagian-bagian dirimu yang masih ada traumanya atau masih modus bertahan hidup atau survival mode. Kalau kalian masih ada emosi bergejolak, kalau kalian masih merasa kok hidupku gini-gini aja ya, nah itu kalian belum terhubung dengan Tuhan, belum terhubung dengan higher self kalian. Jadi kalian harus healing supaya jembatan yang istilahnya ya, ada jembatan atau saluran yang mampet atau ketutup atau ya ketutup lah istilahnya. Nah kalian buka itu jembatan antara diri kalian dengan yang ilahi. Atau kalau dalam bahasa Islam mungkin Siratul Mustaqimnya itu. Kalian harus jalani itu. Gitu. Ya, jadi bukan nyembuhin orang lain. Tugas kalian adalah menyembuhkan diri sendiri. Tenebrai. Aku dilepas di hutan gelap tanpa cahaya, tanpa peta seorang diri, Kak. Semua orang begitu sih sebetulnya. Tapi kalau kalian, jadi gini, kalau kalian mengandalkan pikiran kalian, yes, rasanya tanpa cahaya, tanpa peta, gak ada orang lain, dan aku kok kayaknya sendirian banget. Tapi begitu kalian, coba meditasi dulu deh untuk nemuin jawabannya dari dalam. Karena
bantuan itu selalu ada, petanya ada, cahayanya ada, tapi kalian nggak tahu caranya. Karena kalian mungkin nggak pernah meminta atau nggak bersedia untuk melakukan perjalanan ini. Mungkin petanya cuma ada satu langkah, tapi kalian tidak mau melangkahnya itu. Makanya kalian nggak pernah nemuin petanya, atau kalian nggak pernah tahu di mana cahayanya karena cuma satu langkah, dan satu langkah itu yang paling penting untuk kalian. Gitu. Jadi cobalah untuk terhubung dengan jiwa kalian, dengan cahaya di dalam diri kalian. Nah, ini ya, cahayanya bukan dari luar, tapi ada di dalam diri. Jadi coba untuk disadari cahaya itu, kalau bisa cari guru atau kalau ketemu guru yang tepat, bergurulah. Karena tanpa guru aku pun nggak ngerti caranya. Ada Beli Wayan Mustika di Bali, beliau itu melakukan semua perjalanan ini tanpa guru. Kalau nggak salah, waktu aku ikut kelasnya beliau tahun 2018, kalau nggak salah beliau bilang 12 tahun perjalanan menyendiri setiap hari, setiap sore, dia menyendiri selama 12 tahun baru ketemu 12 tahun. Jadi kalau kalian nggak mau nunggu 12 tahun atau kalian nggak tahu caranya gimana untuk menjalaninya, boleh cari guru atau berdoa untuk dicarikan guru atau dipertemukan dengan guru yang tepat untuk melangkah seperti apa. Kalau aku membuka ngobrol goblok atau reset mindset itu untuk membantu teman-teman yang mau dibantu. Tapi yaitu harus ke Bali, ketemuan di Bali. Karena kalau online aku masih belum lah. Okay. Masih redup. Waduh, cara lepas dari apa nih? Gimana? Cara lepasnya adalah dengan menyadari dan melepaskan diri. Gitu. TSTK, cara menjumlahkan life path semua angka di tanggal lahir. Misalkan tanggal 13 Oktober 2025. 1 tambah 3 tambah 1 tambah 0 tambah 2 tambah 0 tambah 2 tambah 5. Digabungin tuh. Nah, semua ditambahin. Misalkan hasilnya 29 atau 34 misalkan. 3 tambah 4, 7. Berarti life path kamu 7. 29, 2 tambah 9, 11. 11 itu harusnya 2, tapi karena 11, 22, dan 33 master, maka 11 adalah 11. Jika berkesadaran, maka dia akan bisa menjadi potensi terbaik dirinya, yaitu 11. 22, jika dia juga berkesadaran, 33 juga. Kalau nggak berkesadaran, kalian tetap di angka yang single. Yang 11 itu 2, 22 itu 4, 33 itu 6. Kalau kalian tidak berkesadaran, si 33 itu tetap 6. Tapi kalau kalian berkesadaran dan melampaui mendobrak bangkit spiritualnya dan mendobrak ego, ilusi, nah kalian bisa masuk ke 33 kalau kalian jadi neo gitu. Bingung nggak? Nohi, gimana memulai menjadi healing? Mulainya dengan kesadaran. Cara lepas dari judi. Cara lepas dari judi adalah menyadari bahwa judi itu tidak gini. Judi adalah pelarian atau sesuatu yang kita lakukan untuk menutupi kekosongan di dalam diri. Betul nggak? Jadi untuk lepas dari judi harus ada kesadaran bahwa judi itu bukan masalahnya, tapi yang harus diselesaikan adalah konflik batin atau trauma yang kalian bawa di dalam diri yang tidak kalian sadari. Jadi kalau bisa coaching, cari life coach. Kalau aku hanya mind coach ya, aku bukan life coach, hanya mind coach. Jadi aku cuma ngebenerin pola pikir. Tapi kalau mau atau bisa cari psikolog juga bagus, coba cari pertolongan. Karena kalau kita untuk sendiri itu susah, tapi kita harus cukup rendah hati untuk menyadari bahwa aku butuh pertolongan. Kalau kalian merasa tidak butuh pertolongan, ya biasanya sih akan muter-muter di situ aja. Oke, jadi kalau misalkan untuk judi, untuk ke addiction atau untuk ke
apa sih bahasa Indonesianya addiction? Kalau kalian ada addiction atau ketergantungan, itu cari bantuan. Kalian perlu dibantu dan perlu dapat dukungan dari orang-orang yang mampu menarik kalian dari jurang. Karena kalian udah jatuh ke jurang dan kalian gak tahu gimana caranya keluar, cari orang-orang yang mampu. Karena nggak semua orang mampu. Kadang-kadang orang yang kita harapkan justru dia juga sedang berjuang dengan dirinya sendiri atau dengan masalahnya sehingga dia tidak bisa membantu kita karena dia sendiri nggak tahu atau dia sendiri nggak mampu gitu. Jadi cari orang yang mampu, yang capable, yang profesional ya. Hamidah, bener-bener dahsyat PR-ku. Semua orang PR-nya dahsyat kok. You're not alone, tenang aja. Suami, vibrasi spiritual akan digas oleh alam semesta. Yes. Cerita bercerita, gak mau ketemuan sama Gemini teh. Ini maksudnya apa nih? Aku baru ketemu temanku Gemini kok barusan, baru pulang, makanya agak telat. 11 paus, makasih ya giftnya ya. Terima kasih loh bun. Oh alah, sama Pisces, pantesan kelihatan dari matanya. Mau kumpul buat aktifin live pad kak. Oke, aku jadiin PR aku ya. Vina Diana, baru gabung kak, masih baru atau aku udah telat? Sebetulnya aku udah lewat 1 jam ya, ini udah hampir 1,5 jam nih. Kakak, kenapa sedih matanya merah banget? Aku matanya merah. Itu aku atau apa nih? Kalau kenapa sedih matanya merah banget? Aku sih enggak. Tapi nggak tahu ya kalau kelihatan merah. Kalau 29 adalah 2 tambah 9 jadi 11. Tugasmu adalah healing. Gimana kalau aku mempelajari peta itu dari Advaita Vedanta? Vedanta maksudnya Weda ya? Kitab Weda. Bisa, tapi biasanya sulit dipahami karena mungkin bahasa-bahasanya, istilah-istilahnya agak terlalu tinggi mungkin ya. Tapi kalau bisa, silakan banget. Ini kok banyak 29 sih? Kok banyak 11? Kalau kalian 11, ya sudah. Tugas kalian adalah healing. Dina Diana, Kak, aku skizofrenia. Saya stuck, gak bisa berkarir lagi. Gimana caranya baik lagi? Kalau skizofrenia kayaknya kalian, dirimu perlu ini deh. Perlu, apa sih namanya, ke psikiater ya. Perlu bantuan. Tapi kalau buat aku, kalau bisa, jangan konsumsi obat ya. Karena itu akan membuat kalian drop. Aku nonton sih film-film tentang ini skizofrenia dan sebagainya itu. Kalau dari medis memang ada bantuannya. Cuma masih bentuknya kayak apa sih? Masih berbentuk sugesti gitu loh. Belum dalam kesadaran. Tapi kalau aku pribadi belum pernah menghadapi pasien skizofrenia, jadi aku nggak tahu aku mampu atau enggak. Jadi mungkin jangan ke aku dulu. Tapi kalau kamu sudah punya banyak referensi, coba ke psikolog dulu. Kalau udah oke, boleh ke aku lah kalau mau. Tapi aku juga nggak janji ya. Tiba-tiba takut. Enggak sih. Wow, skizofrenia cukup. Tapi kalau kamu udah paham dirimu ada kecenderungan ke sana, disadari itu bisa sembuh. Bisa banget. Masalahnya mau atau enggak. Karena kebanyakan orang nggak mau sembuh karena sudah nyaman dengan kondisi dirinya yang seperti ini. Karena kalau aku berubah nanti aku bagaimana? Nanti aku harus melepaskan ini, aku nggak mau dan sebagainya. Jadi bukan nggak bisa, cuma nggak mau. Yang aku ragu adalah bakalan ini ya. Pokoknya kalau kalian mau, pasti ada jalannya. Tapi kalau nggak mau, itu yang susah. Gitu aja. Masih redup. Makasih Kak. Memang awal pengen ke dokter. Tanya di chat GPT, wajib ke dokter. Iya, perlu banget. Enggak, merah itu asumsi dia aja. Oke. Mata Pisces emang sendu, sedih, dan polos, tapi suhu. Iya. Pisces tahu banget ya. Nggak ada yang mau temenin aku live pad 3. Kenapa? 3 itu cocoknya sama 6, sama 9. Itu udah cocok deh. Kalau ketemu sama yang live pad
di luar itu mungkin susah gitu ya. Jadi carilah life path 6 dan 9. Itu mungkin dirimu akan merasa lebih dipahami teman-temannya. Suami, maksudnya light worker. Ini ngobrolin apa nih life worker? Life path kah? Oke. Light worker itu aku nggak terlalu suka sih sama label-label light worker lah, apalah. Aku dari data faktual aja berdasarkan life path, human design, astrologi. Kalau primbon aku terus terang masih nggak terlalu jago, tapi dari data aja. Kalau dari light worker itu masih banyak, masih rancu. Oke, boleh masih redup. Boleh ada referensi untuk penyakit candu judi di Bali. Kalau psikolog, psikiater aku nggak terlalu kenal ya. Tapi kalau mau ikutan Bali Usada untuk meditasi itu bisa bagus loh. Meditasi di Bali Usada atau ada banyak Bali Eling Spirit, ada banyak banget deh meditasi yang berapa hari gitu ya. Nah, aku tahu bagus tuh Eling Spirit sama Usada, tapi aku belum pernah. Jadi aku nggak berani mereferensikan, tapi setauku ada beberapa tempat yang bikin retret meditasi. Kalau mau sama aku, retretnya cuma 3 hari dan nggak nginep. Maksudnya cari sendiri tempat nginepnya, kita ketemu cuma 3 hari, 7 kali 3, 7 jam, 3 hari. Itu aja. Tak semua cahaya lahir dari terang, benarkah demikian Kak? Nah itulah yang aku nggak suka. Mana kalian tahu lahir dari terang atau bukan? Aku tahu sih, cuma aku nggak mau ke situ aja. Oke? Life Flat Earth, Life Path 8, calon entrepreneur. Soalnya aku punya sahabat, angkanya 8, dan dia, bisnisnya luar biasa. Padahal dulu aku tahu banget dia temanku dari SD, dan kita naik angkot bareng gitu ya, tapi sekarang dia, luar biasa. Bisnisnya satu nasional lah. 8 juga adik aku ngelihatnya apapun yang dipikirin dapat. Dia punya manifestasi apa tuh dapat gitu. Jadi true manifestor itu adalah life path 8. Apinya, jiwa apinya tuh besar. Jadi yang 8 siap-siap untuk menerima keajaiban dunia ya. Kak, kalau weton bisa, aku kurang paham weton, tapi ya basicnya aja, tapi kayaknya enggak deh. Bercerita, ikutan Tapa Brata, iya, Tapa Brata. Harga berapa meditasi Anda? Aku tidak membuka kelas meditasi ya, aku hanya membuka ngobrol goblok dan healing. Cuma itu. Kalau ngobrol goblok itu 4,5 juta selama 3 hari. Kalau healingnya doang, aku lagi stop dulu sih sebenarnya. Itu udah termasuk 4,5 juta tuh udah termasuk si healingnya. Tapi kalau untuk meditasi aku belum berani. Untuk banyak orang, aku masih pribadi aja gitu. Hello there, aku Pisces Maret bukan Februari. Gitu. Maaf Kak, biayanya berapa? Apa saya DM ya? Ya jadi kalau aku nggak meditasi dulu, meditasi silakan kalian cari di luar. Kalau mau sama guruku di Jakarta itu ada Urban Spiritual Indonesia, atau kalau nggak salah guruku yang satu lagi di Nyala apa ya namanya, meditasi nyala atau apa, cari di Instagram deh, Urban Spiritual. Kalau aku di Bali cuma ngobrol goblok tuh, sama kalau mau curhat by WA juga bisa. Kalau belum siap ngobrol goblok, curhat by WA itu tinggal mau ambil per hari atau per bulan atau per minggu itu bisa. Nanti DM aku abis ini. Oke, kita udah 1,5 jam untuk live malam ini.
udah malam banget dan besok aku dari pagi, jadi kayaknya harus istirahat. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung malam ini. Topiknya lumayan menarik. Life path berikutnya mungkin kita bahas di minggu depan ya. Seru banget hari ini khusus di 3, 11, 8, dan 33 doang ya. Yang lain nggak ada. Untuk rekaman aku taruh di YouTube seperti biasa. Apalagi yang mau ngobrol goblok silakan DM. Biayanya mungkin emang agak mahal buat beberapa orang, tapi itu untuk apa ya? Untuk jangka panjang sih, karena abis itu masih ada follow up, masih ada macam-macamnya. Jadi ya itulah. Aku 3 teh iya kan cuma 3, 33, 8, 11 ya kan yang kita bahas malam ini. Oke, terima kasih semuanya sudah bergabung dan kita saatnya istirahat. Di Bali sudah hampir tengah malam. Terima kasih sudah nanya dan sudah partisipasi. Untuk semua yang mencari jawaban semoga terjawab. Yang belum boleh DM. Yang masih penasaran boleh nonton ulang semua reels di sini di Yuk Sadar. Ya kalau ada request silakan, aku coba jawab sebisaku. Hello there, selamat istirahat. Sama-sama, selamat beristirahat semuanya. Terima kasih. Ya, salam sadar semuanya. Yuk, sadar yuk. Good night semuanya.